Halo teman-teman, sebelumnya mari kita panjatkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena limpahan rahmatnya, kita bisa bertemu pada pembelajaran online kali ini. Saya Muhammad Ikhwan Syara. Semoga Anda betah menontonnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan Syara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang metodologi penelitian. Tanpa kita mengulur waktu lebih lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa sih pengertian metodologi penelitian itu? Metodologi penelitian berasal dari kata metode, yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos, yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai satu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Kemudian, ini penelitian menurut J. Sprapto, MA. Penelitian ialah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Menurut David H. Paley, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Masih banyak lagi pendapat menurut ahli, akan tetapi kita rangkum hanya dua. Kemudian, metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada salah satu istilah yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik, yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melakukan prosedur. Metodologi berasal dari bahasa Yunani. Ini seperti yang di awal, akan tetapi ini lebih mendalaminya. Kemudian, ini kesimpulan dari saya tentang apa sih pengertian metodologi itu. Itu suatu cabang ilmu pengetahuan yang bicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya. Berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah, lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan menyimpulkan data-data sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan. Kemudian, kalau kita melakukan penelitian, pasti ada tujuannya. Contohnya seperti ini, tujuan penelitian secara umum. Tujuan penelitian secara umum itu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Seperti ada penemuan baru atau bahkan belum ditemui orang, kita melakukan penelitian tentang itu. Yang kedua, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Karena kita orang-orang terpelajar, orang-orang terdidik, kita harus melakukan hal-hal seperti ini. Tidak gampang termakan hoax dengan melakukan penelitian untuk menguji kebenaran berita-berita yang ada ataupun pengetahuan-pengetahuan yang ada. Yang ketiga, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, kita lakukan penelitian untuk mengembangkan. Karena di setiap penemuan atau pengetahuan pasti bisa dikembangkan. Mungkin yang awalnya kita hanya bisa menyalakan api dengan batu, sekarang sudah sangat mudah. Kita bisa menggunakan korek api dan lain sebagainya. Kemudian ada tujuan penelitian secara teoritis. Tujuan penelitian secara teoritis. Secara teoritis, tujuan penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui
Satu hal, pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau praktis, sehingga nama lain dari penelitian seperti ini disebut basic research. Tujuan penelitian ini ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan applied research. Jenis-jenis metode penelitian. Jika Anda sudah masuk ke dalam tahap metode penelitian, maka Anda akan dihadapkan dengan dua hal yang sangat penting. Apa itu? Nah, ini kita ambil yang sudah paling sering dibicarakan, penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Apa sih penelitian kualitatif itu? Apa juga penelitian kuantitatif itu? Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dari kedua penelitian itu, kita dapat menemukan perbedaan yang paling mendasar antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, yaitu alur teori serta datanya. Di dalam kuantitatif, penelitian bermula dari teori yang dibuktikan data lapangan. Sebaliknya, dalam kualitatif, penelitian berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung. Kemudian hasilnya akan memunculkan teori dari data-data tersebut. Karakteristiknya kualitatif dan karakteristiknya kuantitatif. Pasti mereka punya karakteristik. Contohnya seperti ini. Jika di kualitatif menggunakan pola pikir induktif, di kuantitatif dan induktif. Di kualitatif, peneliti berfungsi pula sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaan tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti. Analisis data-data tidak selama penelitian sedang dan telah berlangsung. Penelitian jenis kualitatif disebut juga penelitian alamiah atau inquiry naturalistik. Dan di kuantitatif, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Dan juga penelitian itu mempunyai prosedur. Contoh dari prosedur penelitian kualitatif, rumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data di lapangan, menganalisa data, dan lain sebagainya. Dan pada kuantitatif, mengidentifikasi permasalahan, studi literatur, pengembangan kerangka konsep, identifikasi definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. Kemudian ini adalah langkah-langkah penelitian. Di langkah pertama, kita mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis secara empirik, melakukan pembahasan, menarik kesimpulan. Ya, yang mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah itu seperti apa? Kita tuh harus mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah dengan memiliki penelitian. Masalah yang akan dipecahkan akan berguna atau bermanfaat yang positif. Memiliki visibilitas, rumusan masalah penelitian yang baik, bersifat orisinil. Belum banyak orang lain yang meneliti masalah tersebut. Itulah kenapa kita harus memilih masalah dan merumuskannya. Kita harus melakukan yang ibaratnya sudah terbarukan, yang masih baru, masih fresh. Jangan yang sudah banyak orang atau sudah ditemukan, sudah andal, kita kembali lagi urusan itu. Mengidentifikasi masalah.
Mengidentifikasi masalah adalah mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Masalah dapat dicari melalui panca indera, yaitu pengamatan, pendengaran, penglihatan, perasaan, dan penciuman. Permasalahan ada kalau ada kesenjangan antara das Sollen dan das Sein, yaitu ada perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan. Masalah berkaitan dengan suatu kondisi yang mengancam, mengganggu, menghambat, menyulitkan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Mulai menyusun kerangka pemikiran. Kerangka berpikir merupakan gambaran tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya, bagaimana faktor-faktor dalam penelitian tersebut dapat saling berhubungan. Penyusunan kerangka pemikir. Kerangka pemikiran adalah konstruksi berpikir yang bersifat logis, dengan argumentasi yang konsisten, dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun menurut Rushdie. Untuk menyusun kerangka pemikiran, perhatikan hal-hal seperti mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi yang relevan untuk dijadikan landasan teoritis dalam penelitian. Teori-teori dan konsep-konsep tersebut berasal dari acuan umum, yaitu dari perpustakaan seperti buku teks, ensiklopedia, monograf, dan sejenisnya. Sedangkan generalisasi dapat ditarik dari laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Merumuskan hipotesis dan menguji hipotesis secara empirik. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis diturunkan dari kerangka pemikiran yang membuat teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, dan penemuan-penemuan terdahulu yang harus diuji secara empirik. Maksudnya, memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai, atau sikap. Perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya harus diuji. Ada dua jenis hipotesis. Hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis yang menunjukkan pemaknaan suatu konsep dari suatu teori. Hipotesis verifikatif, yaitu hipotesis yang menggabungkan atau mentautkan dua variabel atau lebih untuk diuji. Menguji hipotesis secara empirik. Menguji dengan alat statistik inferensial dan statistik deskriptif untuk membuktikan apakah teori-teori tersebut teruji secara meyakinkan atau tidak berdasarkan hasil uji fakta-fakta secara empirik. Menguji dengan tanpa statis untuk pemaknaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Ikhwanus Syafa undur diri dari presentasi pembahasan tentang metodologi penelitian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman. Jika kalian suka sama videonya, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian agar sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.